Shalom. Saya lihat wajah-wajah yang penuh kerinduan untuk bersekutu di dalam Tuhan. Pastinya Bapak Ibu Saudara semua rindu saat-saat bersekutu memuji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi juga yang ada di rumah yang saat ini mungkin belum bisa bersama-sama ibadah secara onsite. Biarlah kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah semua Tuhan kerjakan sesuai dengan rancangannya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kemurahan Engkau dalam hidup kami. Kiranya Tuhan pagi ini Tuhan, Roh Kudus benar-benar mengurapi kami, mengurapi setiap hati kami yang rindu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Engkau bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Walaupun setiap musim berganti, kami tahu Tuhan, kasih-Mu akan tetap abadi dalam hidup kami. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Biarlah setiap musim berganti Tuhan, berganti, kasih Tuhan tetap abadi, benar Yesus, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang menolong hidup kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan kasih-Mu Tuhan, dan percaya perlindungan-Mu Tuhan. Kau yang menolong hidup kami. Haleluya. Menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu Menolongku, selalu kami percaya Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Tak sehelai rambut Engkau biarkan terjatuh Tuhan. akan Karena Engkau paling mengerti Tuhan. tanpa Menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan. seizinmu. Haleluya. Kalau menjaga hidup kami Tuhan. Kami percaya Yesus, hanya Engkau Tuhan yang menolong dan menjaga kami Tuhan. Yang mengenyangkan Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Hanya Engkau yang mengenyangkan kami Tuhan. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Kaulah Tuhan, Kau yang
terbesar. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berserah. Hanya Engkau Tuhan, hanya padamu Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhanku terlebih hanya Engkau Tuhan yang terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Kaulah kami yang sanggup janji-Mu ya andalkan. Kaulah Tuhan kami yang hebat, Kaulah yang besar. Oh, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. haleluya. Tuhanku terlebih Hanya Kau yang terlebih besar Tuhan. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Tak pernah terlambat. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini kami Tuhan, ini siap kami Tuhan. Ketika kami datang bersama-sama di tempat ini, ini kerinduan kami Tuhan. Ini hati kami yang rindu Tuhan, memuji, memuliakan nama Engkau bersama-sama. Tuhan, kami percaya Tuhan, para malaikat-Mu yang saat ini melihat kami, ikut bersorak memuji, memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang di tempat ini. Biarlah kami rasakan lawatan Engkau. Kami rasakan Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Kami percaya, ini kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan Tuhan semangat kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Siap memuji Tuhan? Karena Dialah tinggi,
nama Dia yang patut kita puji dan kami sembah. Sanggup tetap bangkit berdiri? Amen. Ya, kita mau tetap bangkit berdiri. Selama seminggu kita sering duduk, tidur. Kita mau bangkit berdiri saat ini. Biarlah dasar iman kita teguh di dalam Tuhan. Ku harapkan bukti Dari segala yang ku lihat, Amin. memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat Bersama Rohmu bersama Rohmu. ku pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Katakan Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, ajaib dan mulia. Dasar Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang ku lihat, memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat Bersama siapa? bersama Rohmu. Ku pasti menang. Ku pasti menang. Katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi-tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan kehendak dan rancangan. Bila besar selalu namamu, biarkan ditinggikan oleh seluruh muka bumi ini. Seluruh bangsa memuji Engkau Tuhan. Amin. Hanya namamu yang kami puji. Hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati,
Dialah yang terhebat, Dialah yang terdahsyat. Amin. Selamat pagi Pak Pur. Biarlah kita sama-sama di sini memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah suara kita senada dengan surga. Para malaikat bersorak memuji nama Tuhan karena kita bersorak dengan penuh sukacita. Banyak jiwa yang dimenangkan karena kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Biar Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap hati kami, mendengarkan pujian kami. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Biarlah diselamatkan semua, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, berpesta bersuka bersama dengan surga. hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hati yang remuk. Kaulah yang sanggup membangkitkan setiap hati yang lemah. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan takhta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Kami bersorak-sorak Tuhan, kami memuji nama-Mu Yesus. Tinggilah nama-Mu Tuhan, tinggi dan tinggi untuk kami puji dan muliakan. Haleluya. Di hadapan takhta-Mu. Haleluya Yesus. Amin.
datang bersatu, sembah puji nama-Mu, bersuka bersama bersama dengan surga. Kami harapan tentang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, sebentar bersuka sama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Tuhan kita dahsyat, Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat dan perkasa. Saya Tuhan, saat ini terjadi lawatan di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa yang mulai mengucapkan, Tuhan, kami rindu selalu bersekutu di tempat ini. Biarlah kasih Tuhan bersemi selalu di hati kita. Karena kasih-Nya sungguh indah dan mulia. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, Sungguh indah dan mulia. biarlah damai-Mu bersemi Tuhan. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau yang terindah, Engkau Terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, baru dekat padamu. Haleluya Yesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan hamba-Nya.
Mari kita siapkan hati kita, saudara. Inaralama sekaralayalayaralama. Bapak, kami minta api kemuliaan itu yang pernah membangkitkan banyak gerejamu, yang memberitakan nama Yesus, biarlah pagi hari ini ada di tempat ini. Hambamu akan sampaikan pesan-pesanmu. Sejak tadi pagi hambamu menyembah. Tuhan berkata, aku akan memberikan api kemuliaan dari surga, supaya mulai hari ini engkau bangkit, supaya hari ini engkau mulai memberitakan nama Yesus, sebab engkau dipandangnya layak mulai hari ini. Dan biarlah mulai hari ini engkau menerima kekayaan bangsa-bangsa dari seberang, timur, barat, utara, selatan. Kau akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa, yang tersembunyi berabad-abad itu, supaya itu ada di dalam genggamanmu. Apa saja yang kau kerjakan biarlah dibuatnya berhasil oleh Tuhan, supaya kau melihat kemuliaan yang tiada tara itu mulai hari ini. Terima kasih Bapa, hambamu bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama umatmu yang sedang kau muliakan ya Tuhan, yang sedang bergerak dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, panggil dia, sembah dia. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Innaralama shandara yaralama sikarala yaralamo yaramo 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 yaramo. Padatkan setiap hati, padatkan setiap hati, penuhkan dengan kebaikan-Mu, penuhkan dengan kebaikan-Mu, penuhkan dengan kebaikan-Mu, penuhkan dengan kebaikan-Mu ya Allah. Keralama sekaparalamo, keralama sekaralamo. Menyala api kemuliaan Tuhan, menyala api kemuliaan Tuhan, membangkitkan, 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 membangkitkan engkau kembali pagi hari ini. Inaralama sekarala yaralamo, keralama sandarala yarala yaralama sekaralamo, inaralama sekarala yaralamo, inarala yaralama sekarala yaralamo. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau taat. Biarlah firman-Mu yang menjadi pedang bermata dua, yang akan membangun umat-Mu dan membangun hamba-Mu. Hari ini hamba-Mu bersyukur karena Engkau terus mengangkat jemaat ini. Dengar jemaat Tuhan hari ini, Tuhan akan mengadakan perjanjian denganmu. Kalau dulu aku pernah mengawal bangsa Israel dari perbudakan menuju tanah Kanaan, sama seperti gereja ini masuk ke dalam tanah Kanaan hari ini. Jangan lagi engkau berbuat jahat kepada Tuhan, jangan lagi engkau berbuat jahat kepada Tuhan, supaya apa yang kau kerjakan mulai hari ini kau melihat kemenangan demi kemenangan, supaya apa yang baik, supaya yang terus bertumbuh berkembang tidak pernah turun, itu akan menjadi bagianmu, supaya kau melihat keperkasaan Allah itu mulai hari ini. Jangan ada Allah lain di hadapanmu, kata Tuhan. Innaralama sekarala yaralamo, keralama sekarala yaralamo, keralama sekarala yaralamo. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar dari bangsa umat pilihan-Mu itu yang jatuh bangun karena ketidaktaatan mereka. Tapi hari ini bersama umat-Mu di GSIA Pagi Saji, kami mau berlari kepada tujuan. Kami mau berlari mengejar hadiah panggilan surgawi itu, menjadi orang-orang kudus di tempat ini ya Tuhan, untuk Tuhan mulai hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu ini hanya alat. Bangunlah hamba-Mu, bangunlah umat-Mu. Biarlah kami semua bertumbuh bersama-sama ya Allah, di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan kanan kiri, katakan shalom, shalom saudara. Saya melihat perjalanan yang luar biasa atas gereja ini saudara. Hari ini adalah momen yang baru bagi gereja ini. Setiap dirimu yang mau sungguh-sungguh hari ini buat perjanjian dengan Tuhan, maka engkau mengawali hari yang baru bagimu. Banyak orang percaya Yesus, tetapi diandalkan kekuatannya sendiri. Tapi waktu engkau menandatangani kontrak hari ini, mendengar firman dan melakukannya, maka engkau berjalan dengan kekuatan Allah. Mungkin engkau bukan siapa-siapa saudara, sama seperti saya dulu bukan siapa-siapa. Tapi percayalah, kalau engkau sudah mulai menandatangani kontrak bersama Tuhan hari ini, untuk mulai tidak menduakan Dia, maka engkau akan melihat betapa Dia sangat mengasihimu. Allah yang tidak pernah turun, Allah yang tidak pernah terkalahkan, Allah yang tidak pernah kekurangan, Allah yang tidak pernah berhenti menolong, Allah yang tidak pernah berhenti berbuat baik, Allah yang besar itu akan menyertaimu. Amin. Saya tadi lihat Pak Pur datang, saya menangis saudara. Siapkan hatimu hari-hari ini saudara. Biarlah setiap firman yang membangun engkau hari-hari ini, izinkan itu terjadi, supaya engkau dibenahi saudara. Saudara, emas itu dipandang baik kalau satu-satu itu dipanasi paling panas, copoti peraknya, dicopoti tanahnya saudara, dicopoti saudara. Dari emas itu kotoran-kotoran yang melekat, itu dengan api yang sangat panas saudara, dengan ujian yang tidak mudah. Tapi kalau engkau yes saja, engkau yes saja, engkau mau saja, sampai imanmu bertumbuh, percayalah suatu hari engkau akan sangat mahal di matanya saudara. Amin. Hari ini saudara, perjanjian itu dimulai. Tadi pagi Tuhan berkata saudara, buat saya kepada saudara, hari ini aku akan membuat perjanjian yang baru, supaya ini menjadi ingatan saudara, bahwa gereja ini hanya menyembah satu Tuhan. Amin. Namanya Yesus. Dan kalau ini terjadi saudara, kita sepakat hari ini dalam satu perahu yang sama, percayalah Tuhan akan bergerak dengan caranya nanti saudara. Amin. Saudara, saya senang sekali bisa melayani saudara. Kita akan belajar satu tema hari ini. Temanya tentang masa Gideon, judulnya saudara. Terambil dalam kitab Hakim-Hakim saudara, pasal 8 ayat 22 sampai 28. Next. Kecil sekali ya saudara ya. Saya akan membacakannya saudara, saudara bisa lihat di handphone saudara. Begini firman Tuhan saudara. Hakim-Hakim pasal 22 sampai 28. Saya membacanya pelan-pelan ini saudara. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan menyerahkan kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka,
Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberi anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkannya sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkan di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod itu, sehingga menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikian orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Saudara, sebelum kita jauh belajar tentang ini, saudara, saya ingin saudara belajar tentang sejarah Israel. Saudara, Israel ini adalah sebagai umat pilihan saat itu, saudara. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan itu, saudara. Setelah sampai tanah Kanaan dengan berlimpah-limpah susu dan madunya, mulai dia lupa, saudara. Selalu aja dia, saudara, lakukan penyembahan berhala dengan mengikuti sesembahan bangsa-bangsa yang tinggal di sekitarnya yang tidak dibunuh saat itu. Saya tidak cerita melebar kali, saudara, waktunya nggak cukup. Intisarinya itu dari bagian besar tanah Kanaan yang direbut itu ada bangsa-bangsa yang tidak dibunuh, saudara, oleh bangsa Israel. Itu yang menjadi jerat baginya. Mulai kawin campur segala macam, saudara. Nah, berkali-kali Tuhan itu selalu membuat bangsa Israel itu nyaman sekian lama. Zaman sebelum Gideon ini ada nama nabi namanya Deborah, saudara, 40 tahun. Setelah itu dia buat jahat lagi dengan nyembah Dewi Kesuburan, saudara, di zaman Gideon. Akhirnya kalah lagi, saudara. Demikian kekristenan itu, saudara. Kita tidak bisa meng-mix, mencampur iman kita dengan kepercayaan yang lain, saudara. Saya seringkali kadang ditanyakan sama teman-teman, apakah kamu ketika percaya Tuhan itu juga percaya yang lain? Enggak. Di dalam tubuhku ini tidak ada isi apa-apa kecuali Yesus. Tidak ada yang lain-lain, saudara. Nah, saudara, mari saudara kita mulai belajar melepaskan satu demi satu apa yang kita percayai di luar kekuatan Allah yang menyertai kita, saudara. Kadang kita seringkali, saudara, membuat hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi lemah, saudara. Saya tidak panjang lebar, saudara. Jadi saudara, ini kita akan masuk satu-satu. Saya berharap saudara konsentrasi, saudara. Next, di masa Gideon ini, saudara, kita akan belajar 3 hal, saudara. Yang pertama, siapakah Gideon itu? Yang kedua, tugas Gideon dan perubahan sikapnya. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita petik di masa Gideon. Next, siapakah Gideon itu? Saya mencatat, saudara, beberapa tulisan-tulisan yang pernah saya pelajari, saudara, dan Tuhan memberikan pewahyuan kepada saya begini. Gideon itu bahasa Ibrani-nya Gidon, saudara, artinya si penghancur, penebang, saudara, atau pahlawan yang perkasa. Menurut kitab Hakim-Hakim 6 dan 8, dia anak termuda dari suku Manasya, dari Bani Abiezer, anak Yoas, yang menjadi pahlawan perkasa karena Tuhan menyertai, sehingga Gideon sanggup menghancurkan bangsa Midian dan Amalek yang menjajah saat itu. Saudara, saat pemerintahan Gideon, Nabi Gideon ini, saudara, Hakim Gideon ini, saudara, Israel ini sedang dijajah oleh bangsa namanya Midian dan Amalek, saudara. Tiap kali dia mulai menabur, dirusak. Tanaman yang sudah mulai bertumbuh diambil. Binatang semua, saudara, diambil, saudara. Sehingga dibuatnya, kata firman Tuhan di pasal-pasal pertama,
kitab Hakim-Hakim ini saudara, pasal kisah tentang Gideon ini, bangsa Israel itu sampai melarat saudara. Bangsa kalimatnya begitu saudara, nggak miskin bahasa Indonesia yang baik, tapi berkata melarat saudara. Nah saudara, kadang kita ini kadang-kadang mengalami masa-masa yang begitu sulit, kita nggak tahu kok tiba-tiba keadaan kita ini begitu banyak sekali masalah, sampai di ujung penghujung permasalahan yang tidak ada ujungnya saudara. Percayalah hari ini Tuhan beserta saudara, amin. Kalau ini diberitakan bagi bangsa Israel tahun dulu dan dibebaskannya Israel saudara, hari ini saudara mendapatkan yang sama saudara. Nah saudara, waktu itu ketika bangsa ini saudara mengalami masa yang sulit, Tuhan suruh panggil Gideon saudara, dengan saudara bersenjatakan cuma terompet, obor dan kendi saudara, melawan berlaksa-laksa orang saudara. Kalau saudara nanti belajar tentang kisah Gideon ini saudara, bagaimana orang Midian dan Amalek itu seperti pasir di laut saudara, cuma melawan 300 orang. Kisahnya panjang saudara, mulai banyak orang dikurangi sampai dipilih Allah 300 orang saja. Senjatanya saudara bukan senjata perang, tetapi senjatanya terompet, obor dan kendi saudara. Tapi dengan 3 senjata ini saudara, jadi saudara-saudara tahu waktu itu ketika Tuhan suruh mulai dari 32 orang turun sampai 300 orang dipilihnya, Tuhan hanya perintahkan ambil kendi, obor, katanya terompet itu. Dia hanya turun ke perkemahan orang Midian dan Amalek itu saudara, dengan berpencar di kepungnya tempat itu dengan 300 orang, dia tiupkan trompet sangkakala kemenangan itu saudara. Nah dengan tiupan itu saudara, dilemparkannya obor yang di dalam kendi itu ke kemah-kemah mereka. Bangsa itu berhambur saudara, ketakutan, saling berlarian ke sana kemari, dan bangsa Israel menghabisinya saudara sampai pagi, sampai dikejarnya saudara raja-rajanya itu. Ketika Allah itu saudara menyuruh Gideon ini melakukan itu dan Gideon taat saudara, Gideon menerima kemenangan yang besar dengan cara yang lebih sederhana. Amin. Hari ini adalah hari yang manis bagi saudara, karena Tuhan tidak memandang seberapa engkau kuat, tapi seberapa engkau mau taat saudara. Coba katakan, bukan karena aku kuat kata saudara, tapi seberapa mau aku taat. Ilmu ini yang saudara saya mau bagikan bagi saudara. Setiap kita ini saudara, orang-orang yang percaya Yesus ini saudara, diberikan hati yang mendengar. Ayo ngomong saudara, hati yang mendengar. Suatu pagi kadang saya kalau doa pagi lihat Bu Hari itu baru doa nangis saudara, saya tahu api itu sedang bergerak di hatinya saudara, sedang menuntun Bu Hari dengan apa yang dia tahu. Tekuni saudara, lepasi semua yang nggak baik, mulai dilepasi saudara. Karena ketika dia hadir saudara, izinkan dia menggantikan yang buruk dengan kebaikannya saudara. Nah saudara, ketika bangsa Israel ini memenangkan saudara, Gideon ini memenangkan saudara peperangan itu, Gideon ini tercatat sebagai pembuat sejarah saudara. Makanya Alkitab mencatat saudara. Nah pertanyaannya saudara, ada pepatah begini, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama yang dikenang. Saya berdoa saudara, setiap kita ini hari ini, amin. Siapapun dirimu saudara, ini kesempatan terbesar bagimu. Kalau engkau punya Tuhan, engkau akan punya cerita yang besar. Sebab Tuhan akan bercerita kepadamu seperti kepada Gideon yang masih muda ini saudara, suku terkecil dari suku Israel ini saudara yang dipilih saudara. Maka sama seperti kita, siapapun dirimu, kalau engkau sungguh-sungguh hari-hari ini, maka dia akan mengangkatmu menjadi besar dan menjadi cerita bagi kecamatan bagi saji ini. Amin. Coba katakan, aku mau Tuhan menjadi cerita bagi kasih sini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah saudara, kenangan apa yang bisa saudara tinggalkan menjadi sejarah yang besar dan benar dari Tuhan?
Mari belajar dari Gideon. Next. Mari belajar dari Gideon. Apakah Anda siap itu hari ini? Ini serius saudara, saya mau ajar kepada saudara. Nah ini saudara, ini penting saudara. Next. Nah saudara, tugas Gideon dan perubahan sikapnya. Kata Gideon itu saudara, nama Gideon itu saudara, yang pertama saudara, itu berarti seorang penghancur atau penebang. Apa yang dilakukan Gideon menjadi seorang penghancur dan penebang? Saat itu yang dihancurkan adalah berhala-berhala yang ada di Israel. Waktu itu yang sangat kuat adalah berhala Dewi Aserah, itu dewi kesuburan, sesembahan bangsa Kanaan saudara. Itu yang membuat Israel berharap dewi itu menolong dia, tapi malah yang datang itu lawan-lawannya saudara, bangsa Midian dan bangsa Amalek yang merusak. Yang disembah sama yang datang beda saudara. Hati-hati saudara, ketika saudara mulai menyembah yang salah, yang datang juga salah saudara. Sekali lagi, kalau saudara menyembah yang salah, yang datang juga yang salah saudara. Sekali lagi, kalau saudara menyembah yang salah, yang datang yang salah saudara. Nah, bangsa Israel sudah punya Tuhan yang membebaskan dia saudara dari perbudakan, nyebrang lautan, diberi makanan di padang gurun saudara, baju dan kasutnya tidak lekang, tidak rusak saudara, dibawa ke tanah yang subur, diberi makan enak saudara, diberi kemenangan demi kemenangan saudara. Tapi setelah senang saudara, dia duakan Allah saudara dengan hal-hal yang tidak dia sukai saudara. Ini yang membuat Allah sangat pedih hatinya saudara. Semua dari kitab ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu yang sangat melukai batinnya saudara. Jangan duakan dia, jangan sakiti dia dengan yang lain saudara. Jangan ada iman sedikit pun saudara kepada sesembahan yang lain, karena ketika itu ada, engkau akan dirusakkannya saudara. Karena itu dipandang jahat di matanya saudara. Mari saudara, hari-hari ini perjalanan kita berkumpul di tempat ini saudara, itu harus bergerak maju, tidak ada kata mundur lagi saudara. Tidak ada kata lagi ditambahi pernak-pernik ABC saudara. Yakinkan dirimu untuk semakin Allah mengakui engkau bersama dia dan Allah bersamamu saudara. Jangan ada yang lain saudara. Yakinkan pandanganmu saudara, bahwa hanya Allah yang menyertai aku dan tidak ada yang lain saudara. Saat itulah saudara bisa mulai mendoakan bisnis-bisnismu, menumpangkan tangan dengan petunjuk-petunjuk roh di dalam dirimu untuk mulai menang bersama Tuhan saudara. Ini yang terpenting saudara. Nah saudara, Gideon mulai menghancurkan setiap berhala-berhala itu. Dan Gideon dan umatnya itu saudara mulai berbalik kepada Tuhan dan merebut kemenangan dengan cara yang sederhana. Percayalah saudara, Tuhan yang kita sembah itu sangat besar saudara. Apapun dirimu bukan ukuran bagi dia, tapi kemauanmu untuk bersama-sama beriring saudara di dalam dia, itu menyukakan hatinya. Saudara, Tuhan itu ingin menunjukkan kepada saudara yang dikasihinya, aku yang terbaik bagimu. Amin. Yesus itu yang terbaik bagimu. Hari ini mungkin saudara bisa dapatkan emas bertumpuk-tumpuk. Hari ini mungkin saudara dipuji banyak orang.
Hari ini mungkin saudara bisa mendapatkan semua yang saudara sukai di muka bumi ini, tapi tidak ada senikmat dan sekekal Tuhan, saudara. Karena semua yang saudara dapat itu nikmatnya cukup dalam hitungan jam. Setelah itu saudara menjadi bosan. Kalau saudara paksa, dia akan membunuh saudara. Tidak ada kekayaan dunia ini yang bisa membuat saudara bertahan. Saudara sudah dibatasi umurnya, saudara. Setumpuk apa kekayaan saudara, sehebat apapun ilmu saudara, saudara sudah dibatasi dengan kematian itu, saudara. Supaya Allah menentukan kepada siapa engkau akan kembali, saudara. Lebih baik mulai belajar sekarang, saudara, menikmati surga di bumi, saudara. Nanti kita akan belajar ke depan tentang baptisan api dan baptisan roh, saudara. Saudara, itu yang harus kita mulai belajar hari-hari ini, saudara. Saya rindu mulai hari ini tetapkan di dalam hati kita, cuma ada Yesus, amin. Cuma ada Yesus, amin. Nggak ada yang lain, saudara. Nggak ada air yang harus diminum. Kalau sakit, saudara, air ini boleh nggak didoain dalam nama Yesus? Boleh diminum, tapi jangan ini air dari orang pinter, dari Mbah Karmo, Mbah Buyut, ya dah. Ambil air, saudara, doakan, minum, kalau mau percaya itu boleh, saudara. Tapi jangan sampai, saudara, air ini, saudara, diberhalakan, saudara, amin. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita jadi ketakutan. Kadang kita gini, enggak, kebiasaanku itu ya begini, kalau pagi aku minum kopi, kalau nggak minum kopi jantungku deg-degan. Saudara sedang menyerahkan hidupmu pada kopi itu, saudara. Tuhan sakit hati sama saudara itu, benar? Sekali waktu kalau sudah gigit gitu, saudara mulai belajar. Kayak harus tak putuskan kopi ini, karena mulutku sudah ngomong salah ini. Nanti yang datang, saudara lihat itu sama seperti bangsa Israel tuh. Dewi kesuburan disembah, saudara. Yang datang Amalek yang ngerusain. Nanti kopi itu ngerusain kita, saudara. Amin. Jangan ada sesuatu pun yang, saudara, yang menjadikan kita menduakan Tuhan. Izinkan dia mulai memoles kita. Bisa sempurna enggak? Enggak bisa. Yang penting permulaan kemauan terus berjalan, itu penting. Saya pernah berkata, saudara, keselamatan itu, saudara, berkali-kali mungkin sudah saya katakan, seperti orang jalan ke Kebon Agung sana, saudara. Hari lepas hari saudara harus mulai menuju ke Kebon Agung. Saudara nggak bisa belok ke Karangduren, Kendal Paya, terus arah ke Malang Selatan sana, saudara. Tapi saudara harus lurus sana, benar enggak? Ketika Tuhan melihat saudara, yakinkan dirimu. Mungkin berhenti di tempatnya Pak Camat sebentar boleh, karena dia tawari minum, saudara. Tapi jangan ada alasan terus mundur lewat puskesmas ke Karangduren, saudara. Amin. Jangan cumpang minum di Pak Camat, habis itu lari ke Karangduren sana. Yakinkan kalau Tuhan lihat saudara hari-hari ini, saudara betul-betul jalan ke Kebon Agung itu, ibaratnya gitu, keselamatan itu. Yakinkan hari-hari ini, saudara, saudara mulai protoli satu persatu. Orang lain nggak bisa merotoli, saudara. Yang bisa merotoli ya dirimu sendiri. Bagaimana Pak aku kuat merotoli? Bagaimana aku kuat melepaskan kedaginganku ini? Yaitu nanti kita belajar. Saya ungkap sedikit, saudara, tapi nanti ini panjang, saudara. Saya kasih. Sewaktu Yohanes Pembaptis datang pertama kali di Sungai Yordan, bertobatlah, bertobatlah. Aku membaptis kamu dengan air, katanya. Tapi dia yang datang sesudah aku, katanya, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus sudah diberikan bagimu hari ini, saudara, waktu engkau mengasihi Yesus.
Nah, baptisan api ini yang saudara seringkali tidak mengerti, sehingga saudara pikir ini kecelakaan, saudara. Padahal itu diizinkan terjadi, saudara. Baptisan api ini adalah baptisan penderitaan, saudara. Baptisan ujian, saudara. Baptisan pergumulan, saudara. Tetapi Allah sudah menyertakan Roh Kudusnya sebagai jaminan saudara pasti menang. Kalau saudara mengandalkan Roh Kudus di tengah permasalahanmu, saudara. Kalau saudara mengandalkan Roh Kudus, memanggil nama Allah di setiap pergumulanmu, engkau pasti menang. Dia mau ceritamu banyak, saudara, supaya engkau bisa bercerita Tuhan itu baik. Bukan kata Pak Wahyu, bukan kata Pak Gembala, bukan kata pendeta hebat-hebat, tetapi kata firman, saudara. Amin. Sudahkah saudara berseru dengan Roh Kudus saat hari-hari ini pergumulanmu begitu banyak, saudara? Sudahkah mulai ditata, saudara, jalan hidupmu ini menuju kekudusannya, menuju kemuliaannya itu? Sudah waktu kita ini tidak cukup, saudara, untuk berjalan dalam kebenaran menuju kemuliaan ini. Hanya kasih karunia-Nya saja yang bisa 100%-kan kita selamat, saudara. Tapi jangan mundur lagi, jangan duakan Dia lagi, saudara. Itu yang penting. Banyak berhala-berhala dunia ini, saudara. Apa yang saudara cintai hari-hari ini yang membuat engkau lupa Tuhan, itulah berhala kita, saudara. Saya punya berhala saya, saudara punya berhala saudara. Kita tidak saling menghakimi lagi, kita saling mendoakan, kita saling mengasihi, kita saling menolong, kita saling menopang, saudara, supaya kita jangan jatuh ke situ, saudara. Tetapi dengan Roh Kudus kita dimenangkan, saudara. Karena berhala-berhala inilah yang membuat lawan-lawan kita datang, saudara. Sakit, penyakit, kekalahan, kekurangan, permasalahan yang gak ada ujung, saudara. Izinkan, saudara, hidupmu mengalami Allah hari-hari ini secara utuh, saudara. Ayo ngomong, saudara, aku ingin memiliki Allah secara utuh. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, jadi sikap Gideon, tugasnya dihancurkannya berhala itu, sikap Gideon berbalik kepada Allah. Yang pertama, saya mau jemaat Tuhan hari ini, Tuhan sedang menegaskan perjanjian kita, saudara. Saya mau kita satu perahu yang sama, bahwa kita meninggalkan masa-masa berhala kita itu untuk menuju masa-masa Tuhan hari-hari ini. Amin. Yang kedua, saudara, Gideon itu seorang pahlawan yang perkasa dengan mengajarkan kebenaran. Hakim 8:23, saat bangsa Israel melihat Gideon dengan 300 orang ini menang, saudara, mulai, saudara, selalu itu, saudara. Makanya, saudara, pengetahuan akan Tuhan itu penting. Saudara harus banyak belajar hari-hari ini, saudara. Jangan izinkan waktumu terbuang sia-sia, saudara. Nah, saudara, jadi ketika Gideon ini dianggap seorang pahlawan yang perkasa oleh bangsa Israel ini karena memenangkan orang Midian dan Amalek ini, saudara, orang-orang Israel mulai, wis, kamu, anakmu, cucumu nanti yang akan memimpin bangsa ini. Apa yang dikatakan Gideon? Enggak, katanya, saudara, dia bicara, biarlah tetap Tuhan yang memimpin kawanan ini. Amin. Biarlah tetap Tuhan yang memimpin GSCA, pakai GSCA Tanah Perjanjian ini. Amin. Bukan Wahyu, bukan Pak Gembala, tapi di atasnya ada Tuhan yang memerintahkan Pak Gembala, memerintahkan Pak Wahyu dan semua pelayan-pelayan, termasuk kita semua, saudara. Amin. Hanya Tuhan yang ada di atas kepala kita. Amin. Nah, saudara,
Itu yang dilakukan. Sehingga ketika Gideon bersikap benar dengan berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang akan tetap memerintah, Gideon berlaku tidak mencuri kemuliaan Tuhan itu, saudara. Kadang saudara, hamba Tuhan yang sudah mulai besar, doa orang sembuh, doa orang diberkati, doa orang bangkit dari mati, doa orang bisa mengalami banyak perubahan. Tapi mulai Tuhan gak dikenalin, saudara. Yang dikenalin pendeta itu, saudara. Wah, kalau hebat ya. Tapi Yesusnya gak dikenal hebat lagi, saudara. Saya ingin meletakkan dasar yang kuat. Kalau Gideon pernah salah di akhir masa hidupnya dengan menaruh baju efod, baju imam, seolah-olah itu Tuhan, saudara. Menaruh kepribadian yang hebat, perkataan yang berkuasa, seolah-olah itu Tuhan. Hari ini saya berkomitmen bersama Pak Gembala, saudara, di gereja ini kami hanya menempatkan Tuhan sebagai Raja. Ajarkan itu, saudara, dan menjadi ingatan kita bersama. Kita berjanji, kalau gereja ini sungguh sangat besar nanti, kita berjanji bersama, kita akan ajarkan dari generasi ke generasi, hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang ditinggalkan di gereja ini. Bukan nama Wahyu, bukan nama siapapun juga, tapi nama Tuhan Yesus yang kita tinggikan, yang ditinggal di rumah ini. Biarlah itu kekal bagi saudara dan tidak berujung. Amin. Kami dan seisi rumah tangga saya hanya mau menempatkan Yesus di dalam rumah ini. Dan kami dan seisi rumah tangga saya, kami ingin juga belajar bersama-sama dengan jemaat ini. Amin. Nah, saudara, inilah komitmen saya bersama Tuhan, saudara, tadi pagi. Saya ingin bersikap benar, saudara. Mari kita juga memiliki sikap yang benar dan mengajar kebenaran, saudara. Bukan bersikap benar, saudara, tapi mengajar komik, saudara. Mengajar sinetron, saudara. Mengajar perkara-perkara yang tidak membangun, saudara. Mengajar perkara-perkara yang tidak berkuasa apa-apa. Mengajarkan sesuatu yang tidak membawa saudara dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini kami mau bersikap benar dan mengajarkan nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Amin. Nah, saudara, dua hal ini penting, saudara, sehingga Gideon, saudara, dianggapnya menjadi orang 40 tahun pemerintahan Gideon, saudara, Israel aman, saudara. Tapi setelah itu menyembah berhala lagi karena salahnya Gideon di akhir pemerintahannya, saudara. Saya tidak mau, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita tetap bersama-sama, hari ini saya hanya meninggalkan nama Yesus di tempat ini sebagai Tuhan dan Raja yang kita sembah sama-sama, saudara. Amin. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita petik di masa Gideon? Next. Kenapa hari ini Tuhan ingin mengajarkan bagi para pemimpin gereja, saya, Pak Gembala, Pak Hari, semua para pemain musik, para tamborin, para worship leader, para penginjil di tempat ini, pemimpin rumah tangga, bapak, ibu, atau siapa aja yang di tempat ini hari ini dipercaya Tuhan menjadi pembuat sejarah yang besar dan benar dari Tuhan bagi generasi kita, dengan syarat satu, nanti saya rindu bapak ibu pulang ke rumah mulai doa sama anak-anak, mulai, saudara. Saya rindu, alangkah indahnya Pak Pur sudah ada rumah baru, ya Tuhan berkati bersama ibu, puji Tuhan. Mulai Pak Pur nanti mulai di rumah, mulai detik ini rumah ini adalah rumah yang menyembah nama Yesus satu-satunya. Hai dengar istri dan anak-anakku, di rumah ini akan terdengar pengajaran tentang Allah dan tidak ada yang lain. Pak Gembala sedang melakukan
pelajaran Alkitab dari pribadi ke pribadi. Saudara bisa dekati Pak Gembala nanti supaya dapat buku saudara, supaya saudara mulai diajar. Amin. Kalau nanti kebanyakan Pak Gembala bingung waktunya, taruh di gereja, dibagi waktunya ngajar. Amin. Supaya saudara mulai belajar tentang rencana Tuhan yang besar bagi saudara. Amin. Nah saudara, mulai hari ini saudara harus berbalik kepada Allah seutuhnya. Buanglah semua berhala dalam hidup kita, jangan mendua. Gak enak saudara. Tidak ada istri yang sehat rohaninya, suaminya punya pasangan yang lain, betul enggak? Hanya orang gila yang memberi suaminya, kadang istri itu mulai memberi, itu orang gila saja saudara. Amin. Tetapi Allah ini, firman Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang meluapkan amarahnya gitu saudara. Allah ini kalau sudah ngamuk, apalagi kalau diduakan, dia itu diluap perasaannya itu saudara. Itu yang bahaya saudara. Baru setelah itu ingat dia saudara. Sama seperti, makanya saudara, kalau saudara kadang marah cepat mengampuni, mirip Allah itu saudara. Tapi orang yang cepat marah lama mengampuni, berarti bukan miliknya Allah itu saudara. Allah itu like ngamuk, sudah. Kalau berbalik diampuni, lupa dia saudara. Itu Bapak kita saudara. Tapi kalau kita ngamuk dengan sesama kita terus sampai berbulan-bulan, bahkan kalimatnya sampai mati, gak mau ngampuni, berarti anak wong liya iku. Jangan jadi anak orang lain saudara. Amin. Sudah, mari, wes lupakan. Percayalah saudara, Allah itu Allah yang menyertai kita. Tidak akan diizinkan saudara orang lain membentuk saudara, menghancurkan, mengangkat, membanting seenaknya saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh Allah menyertaimu, dia memeliharamu saudara. Nah saudara, Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau sudah mulai, coba saudara, kalau orang suami misalnya punya pacar gitu saudara selain istrinya, mulai selintutan sana sini, HP-nya disembunyiin, dikunci, ya toh, sampai kobong HP-nya. Dosa itu menyeret orang, saudara, jadi tidak tenang hidupnya. Ketika kita mulai tidak tenang, saudara, tiba-tiba, Pak, di kono loh, Pak, pinggulmu yang sakit itu kalau dipijat, orangnya itu membuat sampean bisa sembuh. Sama nanti rono ndak tenang ini jiwa nih, ya jangan ke sana, ya wis tumpang tangan ae, ya toh. Sembuh dalam nama Yesus. Lebih baik iman kita yang menyembuh daripada kita ke sana hatinya mendua. Nanti saudara salah pencet saudara, yang kemarin tadi bisa jalan, pulang malah nggak bisa jalan saudara. Saudara, gini saudara, masa daging ini jangan izinkan saudara untuk melihat semakin kita diseretnya saudara jauh dari Allah. Dengan apa saudara? Menyenangkan masa daging, lupa doa, lupa baca firman. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan itu saudara ya belajar tentang Tuhan, nggak belajar tentang yang lain saudara. Loh entek waktu nih Pak, bukan begitu saudara. Menyertakan firman Tuhan gini, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebahagiaan. Sesuatunya apa ini saudara? Bisa lagi bekerja bernyanyi, sambil bekerja berdoa, sambil bekerja. Apa yang saudara bisa lakukan? Libatkanlah Tuhan di dalamnya saudara. Makanya pagi-pagi bangun saudara. Yesus tidak ngajar saudara, pada siang hari bangkong bangunlah Yesus, enggak ada itu saudara. Nah kita belajar tangi bangkong saudara, bahasa Jawa itu saudara. Bangunnya siang saudara, terus uber-uberan, nah kapan doai jadi ngawur, enggak bisa dekat dengan Tuhan. Terus minta jawaban, wong sing diraih langitnya ketutup saudara. Tangan Tuhan tidak menolong, memberkati. Tidak ada jamahan sama sekali yang berkait dengan iman kita.
dengan permasalahan yang terjadi, ya nggak ada pertolongan, saudara. Yang ada kekuatan kita untuk menolong. Dua kemungkinannya, tambah jatuh, tambah terpuruk, capek kabeh tubuhnya, saudara. Kalau ditolong geblak tubuhnya, amin. Karena masa-masa daging tidak boleh diizinkan Tuhan itu ngelawan kehendak berkat Tuhan yang baik, saudara. Ingat baik itu, saudara. Tidak ada berkat dunia yang bisa membuatmu akhirnya ternyata aku dengan setan bisa jadi baik, gitu. Tidak ada itu. Tambah sakit, saudara. Tambah sakit. Nah, ketika kita mulai tenang, kita bisa berdoa. Yang kedua, saudara, bersikap benar dan mengajarkan dengan benar sesuai firman Tuhan akan membuat kuasa firman Tuhan bekerja dengan kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi gini, saudara, banyak orang, saudara, kita ini kan diajar sejak masa lalu kita oleh orang tua kita, ajaran petuah Jawa. Tapi petuah Jawa itu, saudara, tidak ada kaitannya dengan surga. Apakah itu jelek? Enggak, saudara, saya katakan enggak, boleh dikerjakan, tapi mulai diimbangi dengan kebenaran firman, saudara. Ajari anak-anak kita tata krama surgawi dengan firman Tuhan, saudara. Amin. Kalau dulu, saudara, misalnya, saudara, anak-anak itu suka, saudara, mulai percaya hal-hal yaitu tadi, saudara, yang paling mudah yang saya nggak pernah lupa itu, kalau nyapu ndak bersih nanti suamimu, saudara, jambangan katanya gitu. Kalau engkau terus berdiri dibuka pintu, jodohmu adoh. Lah ngono-ngono itu jangan diajarkan, itu tidak ada di firman, saudara. Itu iblis tangkep, saudara, dikasihkan kepada anak kita percaya, yang dipercayai bapaknya, bukan Tuhan yang dipercayai, saudara. Adakah waktu ajaran itu diajarkan, saudara, terus anak berpikir, bener ya, kata bapakku, ya bapakku dari mana? Ya bapaknya dari mana? Ya bapaknya bapaknya terakhir Adam sudah dibuang, saudara, ke dunia ini. Jangan, saudara. Yesus sudah datang, saudara, mulai diajari. Ojo duduk di depan pintu, gak sopan, duduk di pakaian yang rapi. Boleh ada tamu kamu, tapi ini tidak ada kaitannya loh dengan keselamatan. Tapi mungkin orang akan melihat sopan ya anak ini ya. Sopan karena apa? Dia ngerti firman gitu. Bukan karena nanti ditanya orang, itu bukan karena ya supaya jodohnya ada atau enggak, saudara. Gitu loh, saudara. Mulai belajar, saudara. Jangan mengkaitkan hal-hal yang tidak rohani menjadi rohani. Tetapi mari yang rohani ini, saudara, diajarkan sesuai dengan tuntunan supaya mereka ini dewasa. Oh iya ya, setiap hari aku harus berdoa supaya aku bertumbuh mengenal Allah. Mengapa aku perlu mendoakan makananku? Supaya aku mulai belajar. Ketika makanan ini tidak sehat, Tuhan memelihara. Kalau sampai terjadi tiba-tiba nggak cocok di tubuhku, masih ada ya Tuhan yang ikut makanan tadi. Aku tinggal sebut, Tuhan, makanan yang tadi nggak sehat, Tuhan. Aku percaya, sudah aku doakan, namamu dimuliakan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan makanan itu, saudara sudah selamat di dalam nama Yesus. Amin. Selalu begitu, saudara. Biasakan diri menyebut nama Tuhan, saudara. Ajarkan ini, saudara. Mulai anak bertanya, Pak, bagaimana sih cara diberkati itu, Pak? Jadi gini, saudara. Dunia itu, saudara, punya berkat. Karena dia bekerja diberkati. Ini terakhir, saudara. Tapi berkat dunia itu, saudara, kalau diambil semua, taruhannya nyawanya, saudara. Jadi ada berkat kerja sehari dikasih, kerja lembur dikasih. Tapi ada kerja gak istirahat dikasih, saudara. Duitnya banyak, tapi orangnya yang geblak, saudara. Amin. Karena itu sudah dibatasi dengan Kejadian pasal 3, saudara. Engkau akan berjeri lelah. Lelah kaken yang geblak, saudara, berkatnya banyak, habis itu geblak. Lah bagaimana supaya mendapatkan kelimpahan? Hidup di dalam Kristus, katanya, saudara. Carilah kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau
aku datang, aku akan memberi dia hidup, katanya gitu, dan memberinya dalam segala kelimpah. Tuhan itu saudara, duitnya gak ono recehan saudara. Dia itu punya semua yang besar-besar saudara, yang mulia takarannya. Ketika saudara masuk ke dalamnya, saudara mendapat pelipatan. Karena dia ngomong berkat itu 30, 60, 100 sampai kelimpahan saudara. Dia tidak ngomong berkat itu 1, berkat itu 2, kan nggak ngomong gitu saudara. 2 kali lipat, ya itu 100% saudara. Ketika saudara di dalam dia, semua tanganmu yang kecil tiba-tiba saudara jualan onde-onde ini dikenal, ceritanya sampai nang gereja, ceritanya sampai nang kecamatan, Pak Camat ikut jualkan, jadi rame saudara. Amin. Karena apa? Ada Tuhan di dalamnya saudara. Dan saudara harus tahu saudara, kebenaran itu berbuah dan berkuasa saudara, growing up katanya saudara, bertumbuh ke atas saudara. Kalau saudara dalam kebenaran, saudara akan diangkat naik ke atas saudara. Karena supaya saudara bercerita tentang nama Tuhan yang hebat itu saudara. Amin. Jadi 2 hal ini penting. Yang pertama saudara, sekali lagi, mulai belajar saudara, jangan menduakan Tuhan. Yang kedua saudara, mulai bersikap benar dan mengajarkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia akan berkuasa bekerja saudara, karena di dalamnya ada kekuatan Allah yang menyertai. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita akan pujikan pujian saudara next. Oh ya, ini saudara, lagu lama saudara. Saya undang pemain musik. Haleluya. Saya mau saudara hari ini saudara, pagi ini Tuhan mau saudara, mulai hari ini putuskan saudara, jika ada dosa apapun yang terselip di sini, ngomong begini nanti sama Tuhan, Tuhan mulai detik ini aku memanggil namamu secara utuh, ke belakang aku buang ke dalam api neraka. Aku mau mulai detik ini mau berjalan bersamamu, hidup dalam sikap yang benar dan mengajarkan kebenaran sesuai firman Tuhan, supaya kuasa Tuhan bekerja mengubahkan hidup sejarah di dalam sejarah keluargaku ini. Amin. Nanti masing-masing saya akan beri waktu sejenak saudara. Saudara, saya minta waktu khusus ini saudara, karena memang Tuhan mau buat perjanjian dengan saudara, biarlah Tuhan menjamah saudara sendiri. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah, amin, hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran
jemaat Tuhan katakan, panggil namanya Bapa. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran buatanmu, Engkau sanggup naralama shekara layara 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 segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Bapakku, Bapakku, Yes Lord, thank you Lord Jesus, I love you. Engkau menjamah umatmu, Engkau menjamah umatmu, Engkau menjamah umatmu pagi hari ini. Yes Lord, thank you Lord Jesus, I love you. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau segala yang Mari jemaat Tuhan berdoa masing-masing dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau bergerak dengan Tuhan mulai hari ini. Aku tidak mau menduakan Engkau lagi. Aku mau bersikap benar dan mengajarkan kebenaran. Keralama shekara layara layara lama sandara layara layara lamo. Innara lama shekara layara 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 lamo. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah mulai hari ini jemaat Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan itu, engkau ditanam seperti tanaman di tepi air yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan pasti dibuatnya berhasil, pasti dibuatnya beruntung di dalam nama Yesus. Hamba-Mu minta the power of the blood, kuasa darah Tuhan Yesus membasuh umat-Mu dari belakang sampai ke depan tempat ini, sampai mimbar-mimbar ini mulai hari ini kudus bagi Tuhan. Musik-musik ini kudus bagi Tuhan, pelayan-pelayan ini kudus bagi Tuhan. Semua tempat ini umat-Mu kudus bagi Tuhan. Umat-Mu kudus bagi Tuhan. Dan biarlah kuasa darah Yesus mulai hari ini memurnikan umat-Mu menuju kemuliaan yang tiada taranya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu bersyukur pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.